Halo anak-anak Pak Guru semua yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pagi ini? Pak Guru harap kita semua ada dalam keadaan sehat. Selamat pagi juga dan salam sehat untuk orang tua murid kami semua yang saat ini masih mendampingi anak-anak kita dalam belajar daring. Anak-anak Pak Guru semua, pagi ini kita kembali belajar PKN. Bukumu PKN SPS kelas 6 terbitan Erlangga ada di bab 4. Jadi materi kita untuk pagi ini adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan kita untuk mempelajari ini agar kita boleh berharap kalian bisa memahami makna persatuan dan kesatuan itu dalam kehidupan sehari-hari, serta bisa melakukan persatuan dan kesatuan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagai warga negara. Oke, anak-anak Pak Guru semua, sebelum kita masuk dalam materi ini, baik kalau kita berdoa dulu agar proses belajar ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak Pak Guru yang sudah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, materi kita adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang mau kita pelajari anak-anak Pak Guru semua dalam materi ini? Yang pertama adalah arti persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kemudian nanti yang kedua kita akan coba memahami bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga nanti akan mencari contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di negara. Dan yang terakhir, nanti kita juga akan mempelajari apa landasan hukum atau apa dasar hukum persatuan dan kesatuan itu sehingga mutlak harus dilaksanakan. Baik, anak-anak Pak Guru, kita lihat satu persatu. Arti persatuan dan kesatuan. Arti persatuan dan kesatuan itu sebenarnya dilihat dari asal katanya, yaitu satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Jadi persatuan dan kesatuan itu berarti bersatunya dalam keberagaman atau bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari berbagai macam ragam suku, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itulah arti persatuan dan kesatuan. Yang berikut, bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan itu sehingga harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memahami betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, anak-anak Pak Guru semua, kita ingat sejarah sebelum kita merdeka. Ketika kita dijajah oleh bangsa-bangsa barat, ketika itu Indonesia masih belum mengenal persatuan dan kesatuan. Indonesia masih terdiri atas kerajaan-kerajaan, yang mana setiap raja, setiap daerah hanya mementingkan kepentingan daerahnya atau kerajaannya masing-masing, tanpa memahami bahwa masing-masing daerah, masing-masing kerajaan yang ada di Indonesia itu sebenarnya adalah daerah atau kerajaan yang berada dalam satu negara. Untunglah anak-anak Pak Guru, pada tanggal 20 Mei 1908 muncul kesadaran baru dari kaum cendekiawan, kaum terpelajar Indonesia yang sudah menyadari bahwa
tanpa persatuan dan kesatuan, maka penjajah yang sudah ratusan tahun menjajah kita, itu tidak akan bisa kita usir. Pada tanggal 20 Mei 1908 itu, di sanalah berdiri pertama kalinya organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo. Dan dari organisasi ini didorong kesadaran seluruh pemuda-pemuda kita pada saat itu untuk bersatu padu mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Maka kesadaran yang muncul dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ini, itu yang mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan. Sehingga dengan persatuan dan kesatuan dari seluruh organisasi pemuda Indonesia, kita pada akhirnya bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, lalu selanjutnya kita melihat penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan persatuan dan kesatuan itu dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya misalnya yang pertama, persatuan dan kesatuan di tengah keluarga, ya, di dalam keluarga. Dalam keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan anak-anak. Mungkin contohnya bagaimana persatuan dan kesatuan itu bisa dilaksanakan di tengah-tengah keluarga. Kita ambil salah satu contoh ketika keluarga itu misalnya merencanakan wisata, ya, wisata di masa liburan. Si ayah barangkali memusyawarahkan tujuan wisata yang akan dilaksanakan pada masa liburan. Lalu pastilah dalam musyawarah itu ada perbedaan-perbedaan pendapat, mungkin dari ayah, ibu, anak. Namun bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan sehingga tercipta persatuan dan kesatuan dan keharmonisan keluarga? Tentulah masing-masing anggota keluarga itu berupaya untuk saling menghargai, saling menghormati, lalu saling menerima apa yang menjadi keputusan dalam keluarga itu. Dengan begitu maka terciptalah persatuan dan kesatuan di tengah keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau di sekolah? Di sekolah pun prinsip menghargai, menghormati perbedaan yang ada mutlak menjadi dasar untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Misalnya sekolah menyelenggarakan pentas seni yang akan menampilkan berbagai macam atraksi tarian dari berbagai budaya. Maka kita sebagai anggota warga sekolah harus menghormati semua tampilan meskipun mungkin berbeda dengan budaya dan suku kita. Jika ini bisa dilakukan, maka persatuan dan kesatuan di sekolah akan tercipta. Selanjutnya, bagaimana di masyarakat? Di masyarakat itu kan lebih kompleks keberagamannya, beragam suku, beragam agama, beragam budaya, beragam tingkat kesejahteraan, beragam tingkat pendidikan, dan seterusnya. Namun, ketika kita mau saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, maka pastilah akan tercipta persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya misalnya ketika misalnya gotong royong untuk kebersihan lingkungan desa, maka semua masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, status pendidikan, status kesejahteraan, dan lain-lain, semua secara bersama-sama melakukan dan mengikuti kegiatan gotong royong bersih-bersih desa itu. Nah, kalau misalnya ini yang terlaksana, maka terciptalah persatuan dan kesatuan di desa itu. Kemudian di negara kan ada beberapa lembaga, misalnya presiden dan menteri-menterinya, DPR, TNI, Polri, dan seterusnya.
sampai ke tingkat bawah di desa dan kelurahan. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bagi negara, tentu peraturan yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu harus mencerminkan kebutuhan dan keseimbangan antar semua kelompok-kelompok masyarakat yang ada di suatu negara. Artinya bahwa peraturan, hukum, kebijakan, dan seterusnya itu tidak boleh atas dasar kepentingan kelompok atau golongan, tetapi harus dapat melayani semua kebutuhan dari berbagai macam perbedaan yang ada di sebuah negara itu. Jika ini dilaksanakan, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Baik, anak-anak Pak Guru semua. Lalu yang terakhir tadi adalah landasan hukum. Apa landasan hukum pelaksanaan persatuan dan kesatuan ini? Landasannya ada 3. Landasan ideologi, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideologinya adalah Pancasila, tepatnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional. Itu terdiri atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Bunyinya nanti bisa dicatat dari slide yang Pak Guru tampilkan ini. Kemudian yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasionalnya itu adalah TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Nah, ini saja anak-anak Pak Guru yang mungkin bisa Pak Guru sampaikan untuk materi kita pada kesempatan ini. Selebihnya nanti kita bisa diskusi dalam Zoom yang akan kita laksanakan setelah kegiatan video virtual ini. Tugasmu adalah untuk mencatat ringkasan materi ini di buku catatanmu. Kemudian nanti setelah selesai boleh dikirimkan ke Pak Guru. Ringkasan yang dimaksud adalah bagaimana kamu melihat poin-poin penting dari materi kita pagi ini, lalu itulah yang dicatat di buku catatanmu. Tidak harus persis seperti slide-slide yang Pak Guru kirimkan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat Bapak Ibu, orang tua. Mungkin inilah pembelajaran materi kita untuk hari ini. Selamat belajar. Semoga kesempatan berikut kita dapat melanjutkan pembelajaran ini dengan lebih baik. Oke, anak-anak Pak Guru semua, terima kasih dan salam.